Penerima bantuan PKH bertambah pada triwulan kedua penyaluran April, Mei, Juni 2024. Dan ada agenda penting Kementerian Sosial terkait program Keluarga Harapan dan pencairan PKH Mei, Juni melalui Kartu KKS dan PKH April, Mei, Juni PT Pos. Setelah usai cuti bersama Lebaran dan memasuki hari kerja efektif, SDM PKH beberapa agenda penting yang dilaksanakan terkait dengan verifikasi penerima bantuan yang tentunya sangat berhubungan dengan pencairan di tahap periode salur berjalan saat ini. PKH Mei Juni melalui Kartu KKS dan juga PKH April Mei Juni PT Pos. Nah, seperti apakah informasinya? Simak terus hingga tuntas karena agenda Kementerian Sosial ini sangat penting untuk dilaksanakan dan tentunya KPM harus mengetahui informasinya. Saya Amran segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Saya berharap pemirsa setia channel Info Bansos selalu dalam keadaan sehat dan terberkati. Amin ya rabbal alamin. Pada topik kita kali ini terkait dengan agenda penting Kementerian Sosial terkait program Keluarga Harapan dan pencairan PKH Mei Juni melalui Kartu KKS dan PKH April Mei Juni melalui PT Pos. Memasuki hari efektif kerja SDM PKH, ada beberapa agenda yang segera harus dilaksanakan oleh para pendamping di wilayah kerja terkait pengecekan atau penelitian terhadap 35.024 KPM. Inti surat ini sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan LK tahun 2023 di Kementerian Sosial terdapat data sebanyak 35.024 KPM yang perlu dilakukan pengecekan penelitian. Bagi KPM lansia akan dipastikan keberadaannya, apakah KPM tersebut masih ada di tempat ataukah masih hidup. Nah, tentunya ini penting untuk dilaksanakan karena terkait dengan laporan keuangan dan penyaluran bantuan sosial yang tepat orangnya atau penerimanya dan ada orangnya. Sehingga SDM turun lapangan untuk memastikan dan mengambil bukti-bukti yang dibutuhkan sebagai laporan tentunya. Misalnya bagi KPM lansia yang masih hidup dan ditemukan masih ada di alamat, maka harus disertakan foto pendamping bersama KPM yang bersangkutan. Selain itu juga foto KTP KPM dan juga foto rumah KPM. Kemudian terhadap KPM yang telah meninggal dunia, maka wajib dilampirkan bukti keterangan kematian KPM tersebut dari pemerintah setempat. Dan juga bagi KPM yang tidak di tempat, disertakan keterangan dari pemerintah setempat. Kemudian informasi terkini dari Siksenji mengenai update proses penyaluran PKH untuk triwulan kedua pencairan PKH periode Mei-Juni melalui Kartu KKS dan juga PKH April Mei-Juni melalui PT Pos. Berdasarkan periode salur April-Juni 2024, status sementara proses evaluasi komponen periode berjalan sudah dilakukan. Di mana hal ini jika saja ada kategori yang tidak sesuai kondisi atau kenyataan di lapangan, maka pendamping diberikan akses untuk menyangga. Misalnya, bila saja dalam evaluasi komponen ada status anak yang bersekolah namun kenyataannya tidak bersekolah atau berhenti sekolah, maka hal ini bisa dilakukan sangga agar kualitas data dan data pembayaran nantinya sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini. Nah, teman-teman, evaluasi komponen yang sekarang ini adalah merupakan kuota tambahan atau penerima baru yang akan dievaluasi. Artinya, KPM PKH ada tambahan peserta baru dan hal ini bisa saja berasal dari pengusulan pemerintah daerah ataupun hasil validasi sistem dan juga dari usulan masyarakat. Dan bagi KPM yang sudah menerima beberapa tahap sebelumnya telah dilakukan evaluasi komponen dan juga telah difinalisasi. Bahkan status SP2D sudah menunjukkan SI atau Standing Instruction. Artinya KPM sudah dipastikan bantuannya telah diproses di lembaga bayar dan tinggal menunggu penjadwalan pencairan. Tentunya status sudah SI di pos memberikan harapan pencairan segera. Karena status sudah SI artinya sudah proses transfer dari rekening Kementerian Sosial ke rekening KPM. Nah teman-teman, secara update di Siksenji bagi KPM yang menerima PKH dan BPND sekaligus,
Untuk PKH triwulan kedua itu periode salurnya April, Mei, Juni. Sudah update status SP2D, sudah SI. Begitupun dengan program sembako BPNT juga sudah berubah periode salur April, Mei, Juni 2024. Sudah update status SP2D, sudah SI. Nah, karena secara kebiasaan bagi KPM Plus ini, maksudnya KPM BPNT Plus juga menerima PKH dicairkan secara bersamaan. Maka nantinya daftar nominatif gabungan PKH dan juga BPNT. Di mana yang akan diterima itu dua bantuan sekaligus teman-teman, yaitu bantuan BPNT Rp600.000 plus bantuan PKH itu yang disesuaikan dengan jumlah kategori yang tervalidasi yang dimiliki oleh KPM yang bersangkutan teman-teman. Nah, semoga saja yang akan cair dalam waktu dekat ini, mengingat status sudah SI di 6NG. Artinya, Kementerian Sosial telah memberikan surat ke pihak penyalur, dalam hal ini PT POS, untuk melakukan transfer ke rekening pemberi bantuan, dalam hal ini Kementerian Sosial, ke rekening Giro Pos yang dimiliki oleh KPM di kantor pos. Nah, perkiraan kami teman-teman untuk bantuan KPM PKH plus BPNT akan dimulai dicairkan antara pekan keempat bulan April hingga awal bulan Mei tahun 2024. Nah, lantas bagi pencairan lewat kartu KKS untuk periode salur PKH Mei-Juni, apakah sudah menunjukkan proses pencairan di aplikasi 6NG? Nah, teman-teman, menurut update terakhir di aplikasi 6NG untuk proses pencairan PKH Mei-Juni belum menunjukkan ada tanda-tanda. Bagi KPM yang pencairan di kartu KKS, baik itu BRI, BNI, BSI, dan Mandiri, status periode salur masih PKH Maret-April 2024. Dan belum ada perubahan ke periode salur Mei-Juni 2024. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa kok bisa status PKH POS untuk triwulan kedua atau periode salur April, Mei, Juni sudah berubah keterangan SP2D menjadi SI? Apakah ada perbedaan atau pemisahan proses validasi KPM antara yang cair di kantor pos dan yang cair di KKS Bank Himbara? Nah, teman-teman, ini perlu diketahui dan harus dipahami untuk PKH April hingga Juni karena memang sudah memasuki periode salur yang dimulai pada bulan April hingga bulan Juni. Secara jadwal, proses memang dimulai pada bulan April dan bulan ini memang sudah masuk bulan April. Maka hal tersebut tidaklah menjadi mustahil karena sudah masuk pada periode salurnya dan tidak menutup kemungkinan pencairan agar segera dilaksanakan. Mengingat bantuan BPNT untuk periode salur yang sama yaitu periode April hingga Juni telah disalurkan bagi KPM BPNT murni. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bagi KPM BPNT plus PKH nantinya akan dicairkan secara bersamaan bantuan PKH dan BPNT untuk periode salur yang sama yaitu April sampai Juni 2024. Nah, teman-teman, kemungkinan besar update periode salur program Keluarga Harapan PKH Mei-Juni untuk KKS baru akan berubah di 6NG di bulan Mei. Setelah melalui proses penentuan KPM, kemudian akan dilanjutkan dengan proses evaluasi komponen dan proses final closing. Perbedaan yang bisa dilihat di 6NG untuk final closing PKH triwulan kedua periode salur April, Mei, Juni 2024 sudah dilakukan oleh sistem dan juga proses SP2D telah selesai. Berbeda dengan program Keluarga Harapan PKH untuk periode salur Mei-Juni melalui Bank Himbara, belum ada proses yang terlihat di aplikasi 6NG. Baik dari segi proses paling awal sekalipun, yaitu proses penentuan KPM, belum terlihat. Adapun diperkirakan proses baru akan dimulai pada minggu pertama dan kedua, akan dimulai proses penentuan KPM dan evaluasi komponen. Dan final closing diperkirakan pada minggu ketiga dan keempat, sehingga kemungkinan pencairan di akhir Mei dan awal bulan Juni untuk KKS. Jadi intinya bagi KPM pencairan KKS karena periode salur berikutnya untuk program PKH Mei dan Juni, maka tidak salah jika proses pencairannya memang dimulai pada bulan Mei hingga Juni. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Semoga berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.